Oke, selamat malam. Hari ini saya akan mereview aplikasi surat keterangan domisili ya, sehingga diharapkan dengan aplikasi ini bisa membantu khususnya petugas administrasi kelurahan ya dalam pembuatan surat keterangan desa, salah satunya surat keterangan domisili akan semakin mudah dan cepat ya. Dan aplikasi ini juga aplikasi yang portable, sangat mudah digunakan ya pastinya, dan spesifikasinya tidak memerlukan spesifikasi laptop atau komputer yang tinggi. Syaratnya cukup ada aplikasi MS Office minimal 2010 ya. Mengapa saya membuat aplikasi ini? Dikarenakan kebutuhan untuk surat keterangan domisili desa ini sangat banyak ya, karena manfaat dan kegunaannya juga banyak, sehingga saya berkeinginan membuat aplikasi ini sehingga bisa membantu mempercepat transaksi administrasi terutama di kelurahan ya. Manfaat dari surat keterangan domisili akan sedikit saya jelaskan ya, atau biasa disingkat SKD, surat keterangan domisili ya. Yang paling banyak itu biasanya digunakan untuk pengganti surat keterangan pindah. Yang kedua, digunakan sebagai syarat pengajuan, biasanya untuk yang mendapatkan beasiswa ya, untuk mengurus NPWP, untuk mendaftar anak sekolah, dan untuk melamar pekerjaan. Karena ada beberapa yang mensyaratkan surat keterangan domisili. Yang ketiga, sebagai dokumen tambahan untuk membuat akte kelahiran anak ya. Yang keempat, sebagai syarat administratif membuka rekening bank. Emang tidak banyak, tapi ada beberapa yang mensyaratkan penambahan untuk surat keterangan administratif, yaitu surat keterangan domisili ya. Yang terakhir, biasanya sebagai dokumen untuk mengurus dokumen legal yang lainnya. Oke, ini tadi untuk penjelasan singkat ya, kegunaan dan manfaat dari surat keterangan domisili atau disingkat SKD ya. Oke, kita langsung aja ke aplikasinya ya. Oke, lanjut ya. Setelah pengenalan, manfaat dan kegunaan dari surat keterangan domisili, sekarang kita lanjut ke aplikasinya ya. Sebelum menggunakan aplikasi ini, kita harus menyiapkan dulu template untuk surat keterangan domisilinya ya. Di sini sebagai contoh saya menggunakan desa saya ya, Kabupaten Sidoarjo. Untuk desanya Desa Ramaputro ya. Yang kita update, kita linkkan nanti, yang datanya akan kita input yaitu yang berwarna merah ya. Dan nanti kita linkkan dengan metode mailing lagi ya, mailing, koneksinya nanti mailing. Nah, nanti kayak gini templatenya. Oke, kita tutup dulu ya, kita buka dulu aplikasinya. Untuk aplikasinya seperti biasa saya menggunakan aplikasi MS Access 2010 ya. Oke, kita klik 2 kali. Untuk pertama kali pemakaian nanti akan muncul security warning ya.
Nah, untuk solusinya, karena kalau ini muncul gini, otomatis menu login sama ini nggak aktif ya, kode VPN-nya ya. Bahkan untuk ala tanggal sama jamnya pun juga off, nggak aktif ya, nggak aktif ya. Solusinya, kita klik silang dulu, kita aktifkan dengan mengklik enable content. Nah, otomatis aktif ya. Oke, tampilannya kayak gini ya. Untuk login pertama kali, tentunya kita masukkan username atau passwordnya dulu ya. Kita coba memasukkan password yang salah dulu ya. Untuk password yang salah akan muncul kode notifikasi seperti ini ya. Oke, kita masukkan password yang benar. Nah, jika untuk password yang benar akan muncul notifikasi selamat Anda berhasil login dan sukses ya. Lanjut, kita klik OK. Di sini ada beberapa menu input data kabupaten. Kita nanti menginput data kabupaten ya. Desa, untuk kepala desa, nanti kepala desa atau kelurahan kita inputkan datanya ya. Data pemohon, itu pemohon yang mengajukan surat domisili. Input data surat itu nanti kita input data sistemnya ya. Cari data, kita nanti setelah melakukan input data nanti kita bisa mencari laporannya di menu cari data ya. Oke, kita lanjut untuk pertama. Untuk langkah pertama, urutannya kita klik dulu input data kabupaten. Nah, untuk setelah ini kita update dulu ya. Kita masukkan nama kabupatennya Sidoarjo. Ya, nama kecamatannya Sidoarjo juga. Provinsi Jawa Timur, betul ya. Nomor desanya kita masukkan Loma Putro. Namanya Jalan Kelurahan. Nomor 1. Teleponnya kita masukkan aja ya. 0318050. Untuk langkah awal kita memasukkan master data kabupatennya dulu ya. Setelah kita masukkan, kita klik simpan. Oke. Di menu master data kabupaten ini ada beberapa menu ya. Menu baru, menu simpan, menu edit, menu hapus, dan menu keluar. Kalau menu baru kita klik, otomatis datanya nanti akan kosong ya. Datanya kosong, bisa kita input data yang baru ya. Simpan data, edit. Jika kita cek data yang sudah kita input, kita cek edit dulu ya. Nah, ini data yang sudah kita input tadi ya. Kita coba menu-menunya ya. Untuk menu hapus, nanti untuk menu hapus akan muncul seperti ini. Jadi sebelum ada penghapusan data akan ada notifikasi ya, oke atau batal. Kita klik batal dulu. Proses di input kita bisa klik keluar ya. Oke, terus langkah selanjutnya kita input data kepala desa. Di sini kita estimasi
Saya coba untuk kepala desanya, datanya seperti ini ya. Untuk nicknya kita bikin aja. Oke, untuk menunya juga sama, ada menu baru, menu simpan, edit, hapus, dan keluar ya. Pada data kita input, kita klik simpan. Edit, kita cek untuk data yang sudah diinput, bisa kita lihat di sini ya. Oke, kita klik ambil untuk ambil datanya. Oke, jika kita hapus, klik tombol hapus, akan muncul notifikasi kayak gini ya. Bisa pilih oke untuk hapus, batal untuk batal ya. Oke, kita keluar, kita input data pemohon. Di sini data yang digunakan adalah data pemohon ya, dan menginput data KTP, alamat kita masukkan, KTP-nya kita masukkan, sesuai data ya, desa. Data pemohon untuk form isiannya kayak gini ya. Untuk penambahan agama bisa ditambahkan di menu tanda edit ya. Kita klik di agama, ada tanda pensil, kita bisa tambahkan agama lainnya ya. Oke, kalau sudah cukup kita klik oke, kita cek lagi ya, ini nambah ya. Jenis pekerjaan juga sama, bisa ditambahkan di menu edit ya. Untuk menunya juga sama, ada menu baru, simpan, edit, hapus, dan keluar. Setelah di input kita klik simpan. Oke, menu edit untuk pengecekan, edit ya. Tampilannya kayak gini, data-data input, kita klik ambil, akan muncul ya, data yang kita input tadi akan masuk ke form ini ya. Kita klik hapus, sama kayak tadi akan munculkan notifikasi ya, ada oke atau batal. Jika oke otomatis akan terhapus, jika batal berarti tidak jadi dihapus ya. Kita klik batal, kita klik keluar. Untuk selanjutnya kita masuk ke input data surat ya. Untuk data awal, datanya masih kosong ya karena belum ada inputan. Di sini ada beberapa menu tambah baru ya, simpan, edit, dan hapus ya. Oke, kita mulai input datanya. Oke, data masih kosong ya. Kita input dulu datanya. Oke, data nama kepala desanya kita input ya.
klik data pemohon yang sudah input tadi. Nanti kita tinggal pilih aja datanya ya. Data yang kita input di data pemohon akan muncul di sini ya. Oke, otomatis langsung terisi ya. Nomor surat disesuaikan dengan model surat di kelurahan masing-masing ya. Di sini sebagai contoh saya input ya, pakai contoh saja ya. Tanggalnya kita input tanggal hari ini. Keperluannya untuk apa? Jika dirasa pilihannya kurang banyak atau perlu ditambah, kita klik tambah pensil ya. Kita tambahkan. Kita cek lagi, nah muncul ya yang sudah kita input tadi. Kita klik, dicek lagi untuk datanya. Jika sudah lengkap dan sudah betul, kita klik tanda simpan ini ya. Kita cek di menu edit. Oke, data sudah masuk ya yang kita input tadi. Kita klik di sini untuk misalnya kita ada perbaikan, kita klik ambil. Datanya bisa kita update ya jika mungkin ada yang keliru. Jangan lupa klik simpan jika sudah ya. Mungkin ada ada kesalahan atau apa atau batal, bisa kita klik hapus ya. Nah, keterangannya kayak gini. Bisa pilih OK atau batal ya, disesuaikan. Mungkin kalau mau hapus ya diklik OK, kalau tidak ya kita klik batal. Kita tutup ya. Oke, mau cari di sini ada beberapa pilihan untuk memfilter data pencarian yang kita input tadi ya. Di sini ada beberapa kategori yang bisa dipilih. Contoh saya akan coba pencarian dari nama ya. Kita ketikkan, lalu setelah diketik kita klik enter. Nah, ini ketemu ya datanya ya. Kalau kita klik ambil dan kembali ke form lagi ya. Di menu yang lainnya juga sama ya, tinggal disesuaikan. Pemohon juga sama, tinggal disesuaikan saja ya. Sama saja menunya ya. Untuk menu data belum kita ini, the next nanti update lagi, nanti akan saya share lagi ya untuk mencetak laporannya ya. Menu cek tutorial nanti bisa teman-teman cek di menu cek tutorial ini ya. Ini nanti kan saya linkkan ke YouTube-nya, nanti bisa dicek lagi. Mungkin ada yang lupa atau masih bingung, bisa langsung nonton videonya ya. Setelah kita input datanya dan yakin sudah betul, selanjutnya kita membuatkan link datanya, template-nya ke database kita ya. Oke,
Kita mulai dari sini, kita buka yang surat template-nya, surat keterangan domisili link, kita buka. Di sini untuk datanya belum ngelink ya, belum di mailing kan. Nah, cara mailingnya kita klik mailing, start mergernya, step by step, kita start, next, lalu kita klik browse, kita cari datanya tadi di mana ya yang kita tadi kan di folder aplikasi surat keterangan domisili ya. Buka. Jangan lupa klik aplikasinya tadi ya. Di sini jangan lupa pilih yang transaksi query ya, karena datanya tadi menjadi satu di master data tabel transaksi query ya. Jangan sampai salah tabel. Kita klik OK, datanya tampil ya. Klik OK lagi. Bentar, ini ada yang perlu diperbaiki, telepon ini dihapus. Oke, untuk data yang sudah mailing atau sudah terkoneksi, nanti tampilannya kayak gini ya, ada kurung buka kurung tutupnya gini ya, yang nanti terkoneksi dengan database yang kita input tadi di sistem tadi ya. Untuk menampilkan datanya, klik aja preview result. Nah, ini datanya yang kita input tadi kayak gini ya tampilannya. Ini ada beberapa yang perlu diperbaiki biar tampilannya bagus ya. Oke, datanya sudah tampil ya. Jangan lupa kalau sudah terkoneksi gini kita simpan, kita coba tutup dulu ya, kita cek lagi. Untuk inputan setelah kita koneksikan tadi, setiap kita membuka template-nya jangan lupa klik yes ya, karena sudah terkoneksi tadi ya. Nah, ini tampilannya sudah terkoneksi ya. Nah, ini sudah bisa kita cetak dengan, jangan lupa untuk yang warna merah bisa diblok jadi warna hitam ya. Dengan harapan dengan aplikasi ini akan memudahkan petugas administrasi kelurahan ya, hingga jauh lebih cepat, dan juga kita bisa memantau histori siapa saja keluarga kita yang membuat surat keterangan domisili ya, karena database-nya sudah disimpan di aplikasi tadi ya, tinggal dicetak saja. Kita coba cek lagi di aplikasinya ya, login. Oke ya, oke, ini sudah masuk. Oke, terima kasih, semoga membantu ya. Jangan lupa untuk dibantu klik subscribe-nya, klik like-nya ya, dan komentarnya. Dengan subscribe dari teman-teman akan membantu saya semakin semangat untuk membuat aplikasi yang bisa membantu teman-teman untuk mempercepat pekerjaan ya. Oke, terima kasih, semoga sukses selalu ya.